Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali informasi yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Prima Arfantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Aksi unjuk rasa menagih janji Bupati bersama 31 Korcam Asosiasi GPT-PTT ini dilakukan di depan Pendopo Wahyawi Bawagraha. Seluruh GPT-PTT di Jember sepakat untuk menolak surat penugasan dan akan terus melakukan aksi hingga surat keputusan Bupati terbit. Menurut mereka, alasan Bupati tidak berani mengeluarkan surat keputusan adalah kebijakan tidak tepat, karena tidak mengacu pada undang-undang guru dan dosen seperti daerah lain diantaranya Purbalingga, Bojonegoro, dan Probolinggo. Namun menurut Ketua Asosiasi GPT-PTT Jember Ilham Wahyudi, jika memang itu dilanggar, tidak mungkin ada bupati di daerah lain yang berani mengeluarkan surat keputusan untuk GPT-PTT, sehingga bupati dinilai sudah tak punya alasan untuk tidak menerbitkan surat keputusan yang diinginkan oleh GPT. Ini yang terjadi. Kalau tidak terbit, ancaman kita semua 31 kecamatan. Dalam waktu dekat, ini jangan main-main. Dalam waktu dekat, 3 kali lipat massa akan saya gerakkan di alun-alun. Sampai tuntas SK Bupati ini. Biar Presiden tahu, biar Jawa Timur tahu, gubernurnya. Bahwa inilah yang terjadi di Kabupaten Jember. Tidak mengambil celah sebetulnya ini. Bupati mau atau tidak, sebetulnya ini apa kata Bupati. Undang-undangnya sudah ada jalannya. Jangan dicari jalan yang buntu. Kalau ada jalan yang lain, ini kan tidak berpihak, kecuali buntu semua ini. Contohlah Boyolali, contohlah Purbalingga, contohlah kabupaten lain, Bojonegoro, yang bisa menerbitkan SK. Berarti ada jalan ini. Jika sampai waktu yang ditentukan ternyata Bupati belum menerbitkan surat keputusan, maka seluruh GPT-PTT di Jember akan melakukan unjuk rasa kembali dengan massa lebih banyak dan melakukan mogok kerja selama 1 bulan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menyerahkan langsung berkas kasus operasi tangkap tangan dengan tersangka Kadis Pendukcapil Kabupaten Jember Sri Wahyuniati dan Koordinator Pungli Abdul Qadar ke Kepala Kejaksaan Negeri Jember. Ada 4 berkas yang dibawa tim penyidik Polres Jember ke Kejaksaan Negeri Jember, diantaranya berkas milik tersangka Sri Wahyuniati dan Abdul Qadar. Di sampul berkas milik Sri Wahyuniati tertera pasal yang dikenakan yaitu pasal 12 junto pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan junto pasal 64 KUHP. Sedangkan Abdul Qadar dijerat pasal 5 junto pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 64 KUHP. Dari kasus tersebut, polisi menyita sebuah mobil milik Abdul Qadar yang pembeliannya bersumber dari uang pungli. Sementara polisi menyita 4 buku rekening bank milik Sri Wahyuniati. Sri Wahyuniati mengaku aliran dana dipergunakan untuk membayar biaya operasional kantornya dan uang lembur karyawannya. Dari tangan Yuni pada saat OTT, kemudian kita menyita kendaraan milik Qadar yang biaya cicilannya itu diambil dari uang pungli tersebut. Kemudian rekening tersangka Yuni dengan 4 rekening, dengan salah satu rekeningnya senilai 100 juta, dengan total ke 4 rekening hampir 200 juta. Kemudian dari rekening Qadar maupun anaknya, rekening Qadar sendiri itu ada 28 juta, rekening anaknya Qadar ada 22 juta, total 50 juta. Sementara itu, Kajari Jember Ponco akan langsung memeriksa berkas yang diserahkan Polres Jember. Penyerahan tahap 1 berupa berkas hasil penyidikan OTT Dukcapil dengan tersangka Sri Wahyuni dan Qadar. Mulai hari ini saya terima sampai 14 hari ke depan akan kami lakukan penelitian untuk mencari syarat-syarat formil maupun material lengkap atau tidak dan bisa dilanjutkan ke persidangan. Seperti diberitakan sebelumnya, Kadis Pendukcapil Kabupaten Jember terjaring OTT tim Saber Pungli Polres Jember dan terbukti menerima uang pungli dari Abdul Qadar sebesar 10 juta rupiah. Uang tersebut untuk mempercepat proses pembuatan dokumen seperti kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran.
Tiap dokumen dipatok tarif Rp100.000 hingga Rp700.000. Namun dalam sehari kedua tersangka berhasil meraup uang pungli sebesar Rp35 juta. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Nah, pemirsa kita sedang berada di alun-alun Jember dan tepat pada hari ini sedang dilaksanakan peringatan Hari Difabel Internasional. Banyak sekali acara pada pagi hari ini, di antara lain yaitu jalan sehat, upacara, dan juga ada pameran dari teman-teman difabel dari Kabupaten Jember. Nah, beberapa saat lagi acara jalan Anda. Santai, jalan santai atau jalan sehat? Jalan sehat, jalan santai. Bupati Jember Faida dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tersebut berkomitmen untuk mendukung kesetaraan warga difabel dengan warga umum lainnya yang dilakukan oleh Pemkab Jember. Di antaranya beberapa fasilitas umum yang secara bertahap dibenahi agar ramah bagi masyarakat difabel. Tanya itu, perusahaan serta perkantoran dan tempat ibadah. Ini juga menerapkan akses mudah bagi para difabel. Dengan peluang tersebut, diharapkan masyarakat difabel Jember bisa bersaing, berkembang, dan mandiri. Yang memperingati Hari Disabilitas Internasional bukan hanya peringatan biasa, tetapi satu peringatan yang membuktikan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Jember seiring dengan komitmen pemerintah pusat bahwa disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga yang lain. Di Jember dibuktikan mereka berhak atas kegiatan-kegiatan di lapangan. Mereka berhak atas bagian dari seni budaya karena sejatinya mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Hari ini diselenggarakan Jalan Sehat Bersama para penyandang disabilitas. Hari ini juga diselenggarakan pentas seni budaya dan lomba-lomba kegiatan kreasi para difabel. Hari ini juga diberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan, instansi dan tokoh masyarakat yang peduli kepada difabel dan membantu perjuangan para difabel untuk mencapai prestasinya. Hari ini untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan melalui Dinas Tenaga Kerja Job Fair khusus untuk para difabel dan perempuan. Kalau biasanya Job Fair itu kan untuk seluruhnya. Nah, ini kita beri khusus untuk para difabel dan perempuan. Sementara itu, para difabel Jember mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Pemkab dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional ini. Dimulai dari jalan sehat hingga job fair yang merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga disabilitas. Sangat bagus sekali buat kami semua, memberikan kesempatan bagi kita untuk mencari pekerjaan. Harapan ke depan ya supaya ada lagi instansi-instansi yang mau. Dalam jalan sehat yang digelar Sabtu pagi di alun-alun Jember terlihat antusiasme para peserta. Dengan senang dan gembira para peserta mampu melewati rute yang dibuat pihak panitia. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan untuk memperingati Hari Difabel Internasional dengan tema Jember Inklusi dan Ramah Difabel. Semoga melalui kegiatan ini diharapkan agar teman-teman difabel khususnya di daerah Kabupaten Jember tidak terus berkarya, tidak patah semangat dan terus berkreasi. Dari Jember, Desi Siapa Yudi Sadi melaporkan. Ragil Wulandari, seorang bocah berusia 9 tahun asal desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Jember menjadi korban serangan kera ekor panjang. Penyerangan saat korban pulang dari kegiatan kemah di lapangan dekat rumahnya. Petugas kepolisian sektor Balung bersama petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jember terlihat mendatangi lokasi kejadian dan melihat kondisi korban. Korban yang mengalami trauma hanya bisa terbaring di tempat tidur dengan luka di bagian pelipis mata dan di bagian kepala akibat cakaran kera ekor panjang. Selanjutnya petugas gabungan akan menyelidiki kasus ini dan mencari tahu siapa yang memelihara kera lepas tersebut. Pelaku akan ditindak tegas karena hewan liar yang dipelihara menyebabkan adanya korban luka-luka. Petugas juga terus mencari keberadaan kera ekor panjang ini karena dikhawatirkan menyerang warga lain. Kera ini melakukan penyerangan, jadi melakukan penyerangan kepada seorang anak kecil yang usianya sekitar 9 tahun ya. 9 tahun di mana anak tersebut baru pulang dari kemah sehingga mengakibatkan luka-luka.
dengan adanya hal itu, kami datang ke TKP. Setelah kami datang ke TKP dan kita dapati di situ memang ada seekor kera yang posisinya sudah ada di atas rumah warga. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jember bersama anggota Polsek Balung memasang perangkap dari besi untuk menangkap kera ekor panjang yang masih berkeliaran di pemukiman warga. Apabila tidak segera tertangkap, dikhawatirkan kera liar tersebut kembali menyerang dan melukai warga seperti hari-hari sebelumnya. Petugas juga menyelidiki siapa yang memelihara kera liar yang sangat buas tersebut, karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masyarakat dihimbau untuk tidak memelihara hewan liar seperti kera ekor panjang karena selain buas juga menyebabkan penyakit rabies, TBC, dan cacingan. Menurut Arianti selaku petugas BKSDA Jember, sejak awal tahun 2018 konflik satwa kera ekor panjang melawan manusia mengalami peningkatan di Kabupaten Jember. Dan kebanyakan serangan tersebut berawal dari hasil pemeliharaan. Sebelumnya beberapa kasus serupa dikabarkan juga terjadi di Kecamatan Tanggul, Semboro, dan Bangsal Sari. Selama kurun waktu 2018 ini di Kabupaten Jember memang sudah sering terjadi konflik satwa kera ekor panjang atau Macaca fascicularius. Itu penyebab konflik itu pasti kera piaraan. Jadi kebetulan kera ekor panjang ini adalah satwa liar yang mempunyai sifat pendendam, di mana dia pernah tersakiti di suatu tempat. Di tempat itulah dia akan kembali untuk melampiaskan dendam karena pernah tersakiti. Jadi himbauan kami dari KSDA kepada warga masyarakat yang masih memelihara kera ekor panjang, harapan kami bisa menyerahkan pada kami secara sukarela untuk nantinya kita bisa lakukan rehabilitasi dan nantinya bisa kita lepas liarkan kembali ke hutan sesuai dengan habitatnya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu resah karena sering menjumpai seekor banteng berkeliaran di area persawahan pada tanaman jagung dan cabai. Menurut Kepala Subseksi Komunikasi Perhutani Jember Agus Sulaiman, turunnya banteng tersebut dikarenakan ketersediaan makanan di tempat asal mulai berkurang, sehingga banteng-banteng tersebut mencari makanan di luar areanya. Agus Sulaiman mengaku memang banyak masyarakat yang ketakutan karena khawatir diserang hewan liar tersebut. Namun sebenarnya banteng tersebut tidak akan tiba-tiba menyerang manusia jika tidak diganggu terlebih dahulu. Oleh sebab itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak menyakiti satwa yang dilindungi tersebut. Sementara pihak perhutani dan BKSDA akan menggiring banteng ini ke tempat asalnya. Itu banteng yang ada di daerah Uluan itu adalah banteng yang memang menghuni di hutan lindung kita di peta 67 ya. Itu biasanya kalau pas musim kemarau itu turun karena kekurangan pakan lah di sana, kekurangan pakan, sehingga kalau bertahan di hutan lindung di situ kayaknya masih tidak mencukupi dengan populasi mungkin yang belum mencukupi untuk kesediaan pakannya di sana. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi mencekam terjadi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember. Tambang mas. Ratusan warga dari 4 desa yakni Desa Pace, Desa Harjo Mulyo, Desa Mulyorejo, dan Desa Karangrejo menghadang mobil milik investor yang hendak menambang emas di lahan milik perhutani. Diketahui ada sekitar 3 orang dengan mengendarai 3 mobil. Para pendatang itu langsung dihadang warga yang marah dengan adanya rencana pertambangan dan kemudian disandra di salah satu rumah warga. Penyanderaan tidak berlangsung lama karena terendus pihak aparat kepolisian yang langsung terjun ke lokasi kejadian. Mereka yang diduga akan melakukan penambangan langsung dievakuasi polisi meski berjalan alot. Polisi terpaksa membujuk warga untuk melepas 4 warga asing tersebut.
Menurut warga, orang asing tersebut diduga akan melakukan penambangan. Warga Silo yang memang sangat menolak segala bentuk pertambangan di desanya langsung menghalangi orang asing yang hendak melakukan penambangan tersebut. Tanya kan ada orang tadi mobil masuk lalu orang-orang itu menyangka ini orang tambang karena orang Korea gitu. Jadi orang-orang ini kena terprovokasi dengan orang-orang itu, Pak. Nah, makanya sekarang ini panas-panasnya di Bace karena Bace ini rawan dengan namanya tambang emas. Jadi harapan untuk orang Bace adalah yaitu jangan sampai mencoba-coba mengerjakan tambang di Bace. Bagus. Kami harus menolak tambang Bace. Setuju. Sementara itu, Kapolsek Sempolan AKP Wahyono menyatakan warga di Desa Pace ini memang sejak lama tegas menolak pertambangan. Namun karena ada orang yang mencurigakan akan melakukan pertambangan, warga mengamuk. Warga intinya menolak tambang. Menolak tambang. Tadi gimana Dan ceritanya Dan? Apa ada orang yang ada orang yang baru dicurigai? Orang yang dicurigai oleh warga yang bukan. Kita hadir untuk mengamankan semuanya. Alhamdulillah warga juga bagus, profesional. Kita datang, proses. Itu sebagai apa? Investor atau apa nih? Masih belum jelas karena masih simpang siur. Para WNA tersebut berhasil dievakuasi ke Mapolres Jember untuk dimintai keterangan. Hingga kini kondisi di Kecamatan Silo masih mencekam. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Pasca penghadangan oleh masyarakat Silo, 7 orang yang hendak melakukan survei lapangan tersebut langsung diamankan ke Mapolres Jember. Dalam pemeriksaan sementara polisi, dari 7 yang diamankan terdapat 3 orang warga negara asing. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka mengaku hanya mensurvei lokasi penambangan emas yang nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Ini bisa mengevakuasi tamu warga di luar daripada Kecamatan Sempolan, ada dari Surabaya maupun dari Jakarta. Itu sekitar tadi ada 7 orang. Mereka ini dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur datang untuk mensurvei saja apakah betul bisa dilakukan penambangan atau tidak. Dan melihat harapan masyarakat yang seperti tadi, mereka sudah bisa melihat bagaimana ekspektasi masyarakat dan hal ini akan mereka laporkan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, menurut salah satu perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, mengaku kedatangannya hanya untuk melakukan survei lokasi penambangan emas. Tujuannya hanya untuk memastikan letak lokasi yang sesuai dengan yang ada di surat Dinas ESDM. Ada sekitar 2 atau 3 titik yang nantinya disurvei. Karena warga yang panas dan menolak adanya tambang emas, maka mereka mengurungkan niatnya. Baik, kami menuju ke Silo dalam rangka survei lokasi. Terkait karena melihat kondisi di lapangan seperti ini, kelihatannya tidak memungkinkan. Untuk survei itu tujuannya apa? Ya, survei lokasi tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan letak lokasi sesuai dengan yang ada di view. Ada berapa titik, Pak? Dan berapa titik yang disurvei rencananya? Survei hanya mungkin 2 atau 3 titik aja. Itu dari tim mana saja, Mbak? Personelnya dari siapa saja? Kami dari Dinas SDM aja, Pak. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Warga tetap bersikukuh menolak segala aktivitas penambangan emas yang ada di Blok Silo karena mereka tidak bisa dibodohi tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan ini. Warga setiap hari melakukan sweeping terhadap orang luar yang akan masuk ke wilayah mereka agar mereka tidak kecolongan jika ada aktivitas penambangan. Penumpang yang memang mulai tadi tidak mau keluar itu akhirnya bisa dikeluarkan, dan ternyata setelah keluar penumpang tersebut adalah orang bukan WNI, jadi berkebangsaan asing, orang Cina yang indikasinya mereka itu adalah para investor yang akan menambang di Kecamatan Silo. Karena masyarakat sudah tidak bisa dibodohi, masyarakat sudah sadar bahwa pertambangan ini tidak akan memberikan manfaat tapi kemudaratan, sehingga
Dengan kesadaran itu masyarakat tidak butuh tambang lagi. Masyarakat sudah enak, sejahtera dengan bertani dan berkebun. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Merespon hal tersebut, Bupati Jember Faida angkat bicara. Tambang mas. Faida menegaskan komitmen pemerintah daerah mengenai penolakan area pertambangan di Kecamatan Silo segera berkoordinasi dengan pemerintah Jawa Timur serta pemerintah pusat. Bupati juga menanggapi kedatangan ketujuh orang tersebut tidak akan bisa melakukan sesuatu terhadap wilayah Silo karena belum ada legal aspek yang bisa memperkuat mereka melakukan survei atau apapun mengenai wilayah Silo. Sementara itu kepada masyarakat Silo, Bupati menegaskan bahwa komitmen dirinya beserta Wakil Bupati jelas menolak tambang di kawasan Silo. Bupati juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis agar tidak tersangkut kasus hukum. Terkait Blok Silo, Bupati terus memperjuangkan menggunakan jalur formal dan hukum untuk terus bersikap menolak segala jenis pertambangan di Silo. Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil sikap. Bupati dan Wakil Bupati tetap berkomitmen. Masyarakat tidak menginginkan tambang di Silo, masyarakat menolak adanya blok tambang di Silo, maka Bupati dan Wakil Bupati konsisten untuk mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintahan provinsi dan pusat, menyampaikan aspirasi masyarakat. Seluruh masyarakat Jember, utamanya masyarakat Silo, sikap kita tetap kita satu suara. Bila masyarakat tak menginginkan, Bupati dan Wakil Bupati komitmen mengawal keinginan masyarakat tersebut. Namun demikian, jaga kondusivitas, jangan sampai ada satu yang anarkis, karena kita jelas maunya memperjuangkan agar tidak terjadi operasional tambang di Silo, tapi jangan sampai ada korban, menjadikan hal-hal yang menyangkut ranah pidana, ada korban jiwa, jaga kondusivitas, jangan sampai anarkis. Kita melalui jalur-jalur formal, jalur-jalur hukum, bukan jalur kekerasan dan main hakim sendiri. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada tepat di depan Pemkab Jember, di mana pada siang hari ini sedang dilakukan giat pelaksanaan untuk demonstrasi penolakan tambang emas di Silo, di mana demo ini diikuti oleh 300 peserta lebih yang tergabung dalam anggota PMII Kabupaten Jember dari berbagai universitas yang ada di Jember. Mereka tetap menolak dan bersikeras untuk adanya penambangan emas di Silo. Dan pemirsa, mereka tetap menolak meskipun Bupati telah mengutarakan pendapatnya agar tidak adanya penambangan tambang emas di Silo. Nah pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Demo yang awalnya berjalan damai berubah panas karena para pendemo kesal terhadap Bupati Jember. Faidah yang tidak menemui para pendemo yang kemudian diwakilkan kepada Asisten 1 Pemkab Jember dan Kepala Disperindak Jember. Sempat terjadi dorong-mendorong antara aparat kepolisian dan aktivis mahasiswa. Bahkan seorang mahasiswa diamankan polisi karena bertindak anarkis dengan melempar air minum kemasan di tengah kerumunan. Namun aksi tersebut akhirnya bisa diredam oleh Kapolres Jember dan aparat kepolisian yang memang terus mengawal jalannya demo di depan kantor Pemkab tersebut. Dalam aksi demo ini PMII atas tegas menolak pertambangan di Kabupaten Jember dan menuntut Bupati terus mendorong pemerintah pusat dan provinsi agar Silo dicoret dari target pertambangan ataupun investor tambang. Mengingat warga sekitar telah nyaman dengan bertani dan berkebun. Para mahasiswa juga menuntut secara pemerintah mencabut Kepmen ESDM 1802K/30/Men tahun 2018. Hentikan lelang wilayah izin usaha pertambangan Blok Silo dan DPRD juga harus ikut turun tangan mengawal konflik Silo tersebut. Hentikan rencana lelang wilayah izin usaha pertambangan Blok Silo. Yang ketiga, DPRD harus turun tangan menangani konflik tambang di Silo. Itu Mas. Pemkab sudah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur, tapi pada kenyataannya sekarang masih belum ada kabar, masih belum ada perkembangannya.
Makanya daripada lama-lama menunggu, daripada rakyat jadi semakin sengsara, kita dari PMII menyuarakan suara-suara rakyat, kita mengadakan aksi yang kemudian kita tuntut supaya Pemkab secara lebih cepat menangani kembali ada di Selo, karena apa itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Belum lagi dampak-dampak zat kimia lainnya yang kemudian mempengaruhi terhadap tanah dan hasil pertanian. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Disperindak Anaf Makruk menegaskan komitmen Pemkab Jember menolak pertambangan di silo tersebut. Pemkab juga sudah mengirim surat kepada Gubernur dengan tembusan ke Menteri ESDM mengenai keberatan terkait tambang di silo. Tak hanya itu, Bupati juga kembali berkirim surat kepada pemerintah provinsi untuk tidak dilakukan lelang. Sikap kita sama dan disuarakan oleh masyarakat, dan surat tertulis di Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri SDM. Yang pertama tanggal 17 September itu keberatan terhadap penetapan Blok Silo terkait dengan aspirasi masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai langkah antisipasi juga agar tidak ada tindak lanjut, sudah ditindaklanjuti dengan surat tanggal 24 September agar tidak dilakukan proses lelang. Terkait dengan wilayah tambang Blok Silo di mana ini dalam provinsi, maka ketika itu akan diterbitkan izin, terus ada lelang dulu. Nah, di aturan Kepmen SDM sudah jelas bahwa ketika akan dilakukan lelang itu harus melibatkan pemerintah Kabupaten Jember atau pemerintah daerah setempat. Nah, tentunya sampai saat ini pun tidak ada proses itu. Nah, pemirsa, menurut informasi yang dapat kami sampaikan, tadi para demonstran melalui 3 titik, yaitu dari Double Way Universitas Jember menuju kantor DPRD dan berakhir di depan Pemkab Jember. Nah, setelah sesampainya di Pemkab, mereka tidak ditemui oleh Bupati karena dengan alasan beliau sedang di luar kota. Nah, meski sudah secara resmi penolakan terhadap adanya tambang emas silo dari Bupati sendiri, mereka tetap menuntut agar Bupati menolak lebih keras lagi dan tetap menjadi demonstran ke depannya, karena dari pihak PMII dan gerakan mahasiswa yang lain akan menggelar dan mengadakan demo yang lebih besar dengan menggandeng masyarakat Silo. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai demo terhadap penolakan tambang emas di Kecamatan Silo. Dari Jember, Desi Suyatma Yudis Adi melaporkan. Pasca aksi penyanderaan tim survei dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 3 warga negara asing dan 4 staf khusus, puluhan warga Desa Pace, Kecamatan Silo dirikan posko pemeriksaan identitas, di mana kendaraan yang menuju ke kawasan Blok Silo, Desa Pace dihentikan warga dan diperiksa identitasnya. Warga berjaga secara bergiliran di posko yang didirikan oleh warga tersebut selama 24 jam penuh. Kegiatan ini merupakan bentuk penolakan warga terkait rencana akan didirikan tambang emas yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem alam dan lingkungan di dalamnya, dan juga membahayakan kawasan pemukiman penduduk. Pendirian posko dan sweeping kepada pengguna jalan yang menuju wilayah blok ini adalah sebagai bentuk pesan kepada pemerintah bahwa warga tegas menolak adanya tambang emas. Karena tambang emas tidak akan membawa dampak kebaikan warga, tetapi akan merusak lingkungan di dalamnya. Menjaga daerah yang mau ditambang, soalnya ada informasi dari luar itu ada yang mau nambang. Kemarin itu ada kemarin itu ada warga maksudnya WNA masuk ke wilayah sini. Ternyata dari sikapnya masyarakat sini, masyarakat itu akhirnya sweeping mobil, ternyata ada warga itu. Akhirnya warga kemarin itu sudah tertangkap, dibawa ke Polres. Posko ini sampai izin penolakan izin tambang ESDM itu dicabut, baru masyarakat itu tenang, Mas. Selama ini masih belum dicabut, masyarakat itu masih tetap diam di posko ini. Posko pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga warga mendapat kepastian tentang dibatalkannya dan dicabutnya wilayah izin usaha pertambangan di kawasan Blok Silo, Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember. Posko pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga warga mendapat kepastian tentang dibatalkannya dan dicabutnya wilayah izin usaha pertambangan di kawasan Blok Silo, Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember. Dari Silo, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dengan membawa bendera dan poster berisi tuntutan, sejumlah mantan karyawan Hotel Panorama ini melakukan aksinya di depan tempat mereka bekerja dulu. Bahkan dalam aksinya tersebut mereka juga menggunakan seragam hotel.
Menurut salah satu demonstran Eko, aksi ini dilakukan untuk menuntut keadilan kepada pihak manajemen Hotel Panorama yang menurutnya pernah berjanji akan memberikan pesangon kepada karyawan yang di PHK. Namun sampai saat ini belum ada pesangon yang diterima oleh karyawan yang telah diberhentikan tersebut. Eko juga mengaku sudah pernah melakukan pertemuan dan dimediasi oleh Disnaker Trans, namun pihak owner tidak pernah datang dan tidak ada titik temu. Kami kecewa sih Pak. Sebenarnya kami di sini tidak menginginkan hal seperti ini. Namun kami ingin hanya meminta penyelesaian ini secara kekeluargaan. Ya, kami kemudian melakukan proses, artinya melalui Departemen Tenaga Kerja, kita sudah diarahkan ke sana, kemudian ada mediasi 1, 2, dan 3 itu tidak hadir. Di samping itu ada ketidakadilan di mana pada karyawan yang lama dipakai lagi, gitu loh, dengan embel-embel pesangon yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi teman-teman ini merasa dibohongi, seperti itu. Perlu diketahui Hotel Panorama saat ini telah berubah menjadi Hotel Luminor dan memecat separuh pegawainya sebanyak 22 orang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melakukan evakuasi pohon tumbang yang terjadi di Jalan Karimata, Sumbersari, Jember. Menurut saksi mata, pohon tumbang ini terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat saat hujan deras disertai angin kencang. Saat itu mobil minibus berwarna hitam melaju dari arah utara dan pohon itu tiba-tiba jatuh dan menimpa minibus tersebut. Sedangkan minibus yang kedua hanya terkena goresan saja. Setelah kejadian, mobil langsung mati dan dievakuasi oleh warga sekitar. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan pengemudi yang diduga merupakan seorang dokter hanya mengalami luka ringan di wajah dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Memang kondisinya tadi hujannya deras Mas, hujan angin. Sebetulnya ada dua mobil. Yang satu dari arah sana, tiba-tiba pohonnya ini jatuh Mas, ketimpa mobil dan korbannya saya evakuasi ke puskesmas. Gitu. Jam berapa kejadian tadi? Kurang lebih setengah jam yang lalu. Hujan deras? Memang hujan deras, angin Mas. Angin juga ya? Iya, betul. Hujan angin. Terus ini tadi pengendaranya ini sendirian atau? Sendirian Mas, sendirian. Ada luka di hidung, sobek sepertinya Mas. Itu kenapa sobeknya? Kurang paham saya Mas. Sepertinya kena benturan setir, tapi kaca nggak pecah. Tapi memang sininya sobek. Terus kondisi mobil tadi langsung mati atau gimana? Kondisi mobil mati total, nggak bisa dihidupkan. Terus saya sama teman-teman evakuasi di sini. Ini ada 2 mobil Mas ya? Ada 2 mobil. Ada 2 mobil, satunya nggak apa-apa kok, cuman benturan sedikit, nggak parah. Cuman yang parah yang ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kemacetan panjang hingga 2 km terjadi di jalur Jember-Banyuwangi, tepatnya di kawasan Gunung Gumitir, Jember. Hal ini terjadi lantaran tanah longsor berikut pohon tumbang menutupi jalan provinsi tersebut. Akibatnya arus kendaraan terhenti dan menunggu proses evakuasi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, BPBD berikut warga setempat. Longsor berikut pohon tumbang ini terjadi karena guyuran hujan deras sejak sore hingga malam hari, sehingga tanah di kawasan pegunungan Gumitir labil dan akhirnya terjadi tanah longsor. Itu pohon tumbang bawah itu, terus apa itu macet. Awalnya gimana tuh sampai longsor gimana? Hujan atau angin awalnya? Hujan Pak, terus batu-batu jatuh semua, jatuh semua terus macet total di sana, hujan deras itu. Terus tidak menimpa pohon, tidak menimpa mobil atau orang gitu? Ya enggak ada ya. Tak ingin terjadi kemacetan panjang, petugas dibantu warga langsung melakukan upaya pembersihan dengan menggunakan gergaji mesin. Setelah berjibaku hingga 1 jam lebih, arus kendaraan dari Jember Banyuwangi dan sebaliknya kembali normal meski sesekali buka tutup. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena saat longsor terjadi kondisi jalur Gumitir agak lengang. Selama ini kawasan Gunung Gumitir memang rawan longsor, apalagi saat musim hujan seperti saat ini. Petugas menghimbau agar pengguna jalan, terutama kendaraan roda 2 dan roda 4 berhati-hati terutama saat melintas ketika hujan turun.
Dari Jember, BKJ Jember 1 TV melaporkan. Untuk pengajuan pengurusan Adminduk, warga kini tak perlu jauh-jauh ke kantor Dispenduk Capil Jember. Karena saat ini untuk pengajuan pengurusan Adminduk sudah bisa diurus di kantor kecamatan masing-masing. Pelayanan di kantor-kantor kecamatan ini sudah berjalan mulai 1 minggu semenjak kasus OTT di Dispenduk Capil Jember. Untuk pelayanan di kantor kecamatan hanya untuk pengumpulan berkas atau pendaftaran mengurus Adminduk. Nanti pihak kecamatan akan membawa ke kantor Dispenduk Capil Jember. Untuk pelayanan di kecamatan ini tidak bisa langsung jadi, dibutuhkan beberapa hari untuk pembuatan EKTP dan KK maksimal 14 hari jadi, dan 21 hari untuk proses mengurus akte kelahiran. Mulai terhitung minggu kemarin, warga itu sudah beralih dan berangsur-angsur mengurus kembali dokumen kependudukan di kecamatan. Terkait ini kita juga akan lebih kerja keras lagi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dokumen. Kalau perlu langsung datang ke Jember karena cukup di kecamatan seluruh dokumen Adminduk bisa diurus mulai dari KK, KTP, akte, surat pindah, KIA. Bahkan untuk buka blokir dari data yang bermasalah bisa diselesaikan di kecamatan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ancar, Kacaden, Pak. Kacada, samping. Kejadian bermula saat keempat orang asal Pacitan yakni Adela, Egi, Noval, dan Nugraha bermaksud melakukan perjalanan ke Pulau Bali namun mampir dulu ke wisata Rembangan untuk melakukan swafoto. Setelah menemukan tempat yang tepat, akhirnya mereka berhenti untuk berjalan menuju lokasi. Namun sial, mobil yang parkir tersebut mendadak jalan sendiri masuk ke dalam jurang sedalam 15 meter. Beruntung 2 dari 4 orang sempat keluar dari mobil, namun sopir Adela dan rekan di sebelahnya Egi masih berada di dalam mobil dan ikut terguling jatuh ke dalam jurang. Keduanya hanya mengalami luka lecet pada dahi dan tangan mereka. Menurut saksi mata Warso, kejadian tersebut terjadi pagi hari sekitar jam 6 pagi. Dirinya mendatangi lokasi setelah mendengar jeritan minta tolong dari penumpang mobil. Sekitar jam 6. Jam 6 itu, wes. Satunya tadi. Orangnya ada berapa, Pak? 4 orang. Selamat semua. Orangnya itu, Mas. Kini kejadian tersebut tengah ditangani oleh unit Laka Polres Jember. Tadi pagi kami dapat laporan melalui warga, di mana warga melaporkan kepada pihak Laka Lantas, ditembuskan kepada kami sekitar jam 5.30. Tapi mereka laporannya jam sekitar 07.00 kepada kami. Dan kami segera meluncur ke sana. Kami dapatkan ada mobil minibus ya, merek Daihatsu Xenia. Nomornya AD 9053 OS. Itu jatuh ke jurang. Tepatnya di daerah wisata Rembangan, di Hotel Rembangan. Kronologisnya adalah dia baru datang dari Pacitan ya, menuju ke Bali, mampir dulu ke Rembangan. Nah, di sana bermaksud untuk selfie ya, ternyata dia mungkin remnya blong. Pada saat selfie mobilnya masuk ke jurang. Ada korbannya? Alhamdulillah sampai saat ini, dari awal sampai saat ini tidak ada korban jiwa, semua selamat, hanya luka lecet sedikit saja. Dan untuk proses dengan pihak Laka Lantas Polres, hingga kami sudah serahkan untuk STNK dan kuncinya untuk dibantu diselesaikan. Dari Arjasa, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Primar Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV.